Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Sehat semuanya ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini teman-temannya masuk semua. Ya. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Dilihat, coba dilihat teman-temannya kanan kirinya. Ya. Oh, Putri ya, ada yang tidak masuk Putri. Kenapa Putri? Sakit? Ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik anak-anak, ya sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti senantiasa bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Amin ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Ya, pada pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 3A pada pagi hari ini, ya, Pak Guru akan menjelaskan materi tentang membaca intensif. Ya, sebelum Pak Guru menjelaskan apa itu membaca intensif, ada yang masih ingat pertemuan kita pada minggu yang lalu? Pelajaran itu enggak ada? Enggak. Ada apa enggak? Ya. Ya, baik anak-anak. Ya, pertemuan kita pada minggu yang lalu kita membahas tentang membaca ekstensif. Ya, untuk itu dari itu hari ini kita akan mempelajari materi tentang membaca intensif. Ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi hari ini? Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan isi teks bacaan, ya, cerita ataupun bacaan yang lain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penghayatan, ya. Kemudian tujuan yang kedua setelah kalian mempelajari materi ini yaitu kalian dapat menjelaskan definisi apa itu membaca intensif, jenis-jenisnya, kemudian cara-caranya membaca intensif, ya. Baik anak-anak, untuk memperdalami apa itu membaca intensif, berikut saya tampilkan beberapa teks ya untuk kalian baca. Untuk yang pertama, coba dibaca Rafli, silakan dibaca. Kelihatan Rafli. Membaca intensif Adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Pembacaan intensif ini digunakan untuk mencari informasi secara rinci atau untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Coba ganti apa, silakan bawahnya. Pemahaman lain tentang bacaan intensif adalah ini. Pemahaman lain Pemahaman lain tentang bacaan intensif adalah bacaan yang cermat untuk memahami garis-garis teks dengan cepat dan dan akurat. Kemudian memahami membaca secara intensif yaitu kemampuan memahami secara detail isi bacaan secara lengkap. Kemudian lanjutkan akurat dan kritis tentang fakta, konsep, pendapat, gagasan, pengalaman, perasaan, dan perasaan. Nah, berikutnya coba dilanjutkan. Pino. Saat membaca, beberapa pembaca umumnya hanya membaca satu atau hanya
kemampuannya secara kritis. Membaca intensif disebut teknik membaca. Untuk belajar keterampilan membaca intensif membuat membaca mengenai teks mereka dapat interpretatif, kritis, atau evaluatif di tingkat lateral. Dari sudut pandang Kognitif, kemampuan membaca sepenuhnya dapat dikembangkan dengan teknik membaca intensif. ya. Baik ya, kita berhenti dulu di sini. Baik, saya jelaskan. Baik, untuk membaca intensif maksudnya adalah kita itu harus membaca sungguh-sungguh dengan teliti, dengan penuh pendalaman. Tujuannya apa? Agar kita dapat memahami isi dari teks bacaan tersebut. Ya, misalnya kita membaca koran tentang berita, ya, kita harus membaca dengan sungguh-sungguh, dengan teliti dan pemahaman. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya dari Rafli lagi, coba dibaca sampai bawah. Jenis-jenis membaca intensif di bawah ini adalah beberapa jenis bacaan intensif yang terdiri dari satu, silakan. Bacaan ini dimaksudkan untuk memahami secara rinci ide-ide yang terkandung dalam bagian khusus ini, untuk mengenali pendekatan organisasi atau penulis. Dalam hal ini pembaca juga harus dapat mengenali dan menautkan tautan antara gagasan yang ada baik dalam kalimat maupun dalam setiap paragraf. Baik. Baik, berikutnya Arfa, silakan dibaca. Menurut 2. Membaca pemahaman. Menurut Tarigan, pemahaman membaca adalah jenis membaca yang bertujuan untuk memahami sejarah atau norma sastra, ulasan kritis, drama tertulis, dan model narasi. Ya, kemudian Vino, silakan baca nomor 3. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan dengan hati-hati, dengan hasrat teliti, bijaksana, dan analitis, dan tidak hanya mencari kesalahan. Ya, baik. Berikutnya. Nah, Rafli, ya. Silakan membaca ide. Membaca ide adalah jenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan, melestarikan, dan menggunakan ide-ide yang terkandung dalam membaca. Menurut Tarigan, membaca adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan jawaban atau pertanyaan berikutnya dari bacaan. Mengapa hal itu merupakan judul atau bagian? Masalah apa yang dibahas atau tersebar saat membaca? Hal-hal apa yang telah terjadi dan dilakukan? Karakter. Ya. Berikutnya Arfa, silakan dibaca nomor 5. Membaca bahasa asing. Membaca bahasa asing pada tingkat yang lebih rendah punya tujuan untuk mengingatkan kekuatan kata
kosakata yang daripada yang lebih luas. Tentu saja untuk mencapai bahasa yang fasih. Berikutnya Vino dibaca nomor 6. Membaca sastra. Membaca sastra adalah kegiatan membaca sastra baik dari segi minat, penghargaan maupun dalam kaitannya dengan minat belajar dan minat belajar. Ya, baik. Ya, ini ya jadi 6 jenis membaca intensif ini ya bermacam-macam. Jadi tujuan utamanya adalah kalian bisa lebih memahami bacaan tersebut dengan penuh pemahaman ya. Bagaimana caranya? Biasanya kalau kalian baca itu membacanya secara nyaring atau keras atau membaca dalam hati agar lebih paham. Tentunya agar lebih paham kita harus membaca dalam hati ya. Baik, berikutnya. Nah, ini tujuan membaca intensif. Saya bacakan aja ya. Tujuan membaca intensif. Membaca intensif serta keinginan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menentukan masalah atau topik yang menarik dari teks bacaan untuk digunakan sebagai bahan diskusi. Membaca intensif juga dapat digunakan sebagai cara memilih atau lebih pemikiran yang tepat untuk diskusi dengan teman-teman. Selain dengan cara itu, kita juga dapat menentukan bahan diskusi dengan menarik kesimpulan dari poin utama pikiran dan kemudian memilih esensi dari masalah. Berikutnya. Nah, coba dibaca Vino. Manfaat membaca intensif yaitu dapat menguasai isi secara pasti. Membaca mempunyai daya ingat yang lebih lama berhubungan dengan teks tersebut. Nah, inilah manfaatnya ya, agar kita mempunyai daya ingat yang lebih kuat dan lebih lama terhadap bacaan yang kita baca. Tentunya ya harus dengan membaca secara intensif. Kemudian nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri membaca intensif ya. Ya, saya bacakan. Ciri-cirinya membaca intensif itu seperti apa sih? Satu, membaca untuk meraih tingkat pemahaman yang tinggi. Jadi bukan cuma sekedar membaca saja ya, membaca sekilas, tapi kita diharapkan paham terhadap isi bacaan tersebut. Dua, membaca dengan detail agar dapat pemahaman seluruhnya yang meliputi isi bagian teks. Tiga, cara membaca ini sebagai dasar untuk belajar pemahaman yang lebih baik. Nah, ini caranya. Bagaimana caranya supaya kita dapat membaca intensif? Ya, berikut saya bacakan. Cara membaca intensif. Salah satu hal yang harus diperhatikan ketika mendiskusikan informasi adalah kemampuan untuk menambah pengetahuan atau wawasan yang berguna dan lebih baik ketika mendiskusikan diskusi publik. Untuk melengkapi informasi atau topik yang layak digunakan sebagai bahan diskusi dari sebuah teks, Anda harus melakukan hal berikut ini. Ya, berikut ini langkah-langkah untuk membaca intensif. Nah, saya bacakan juga ya. Simak baik-baik. Yang pertama, baca dengan cermat sehingga Anda dapat menentukan hal-hal yang menarik, yang paling menarik. Akan lebih baik jika Anda menemukan poin paling penting dari pikiran dan kemudian memilih salah satu yang paling sesuai dengan diskusi. Ya, jadi kalau kita membaca suatu teks ya seperti karangan atau novel atau dongeng ya, seperti ini caranya. Dibaca dengan cermat, dengan teliti agar kita paham dengan isinya. Yang kedua, pertimbangkan diri Anda dan kemampuan pasangan Anda untuk berdiskusi, menguasai atau memahami topik yang Anda bicarakan.
jangan biarkan diskusi yang menarik menuntun Anda, tetapi Anda sendiri tidak mengerti masalahnya. Ya, jadi kita harus menguasai diskusi, sebuah diskusi. Ya, kalau kita misalnya diskusi dengan teman, ya kita harus menguasai topik dari diskusi tersebut. Yang ketiga, pertimbangan referensi dari peserta diskusi tentang topik yang akan dibahas. Nah, ini penting juga yang ketiga. Ya. Referensi dari peserta diskusi teman-teman kalian. Baik. Baik anak-anak, berikut ini ya Pak Guru punya sebuah teks bacaan ya, judulnya membersihkan rumah. Nah, nanti Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, minimal 2 orang ya, maksimal 3 orang ya. Nanti yang jadi ketua kelompoknya Rafli ya, kelompok 1, terus ke belakang yang kelompok 2 Arfa yang jadi ketua kelompoknya ke belakang, kemudian Tino yang jadi ketua kelompok 3 sama temannya yang di belakang. Nah, ini ada sebuah teks bacaan. Di sini juga ada di lembar kerja ini yang akan Pak Guru bagikan. Nah, nanti tugas kalian membaca isi bacaan ini secara cermat ya, secara teliti. Kemudian ada beberapa pertanyaan di bawahnya ya, sebanyak 10 pertanyaan. Kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian ya jawabannya. Kemudian setelah itu kalian maju ya untuk mempresentasikan ya, atau untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Nanti kelompok 1 dulu atau yang siap dulu untuk maju. Berikut ini ya, saya bagikan lembar kerjanya. Ya, baik anak-anak, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. Nah, sambil berdiskusi mungkin ada hal-hal yang belum diketahui atau belum dipahami, bisa ditanyakan sama Pak Guru ya. Silakan berdiskusi ya. Baik anak-anak, kalau sudah silakan dikumpulkan kembali lembar kerjanya ya. Nanti saya akan panggil ya kelompok yang sudah siap ya. Ya. Kelompoknya Arfa. Ya, ketua kelompoknya harap maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Saya akan bacakan pertanyaannya yang ada di sini, kemudian Arfa menjawabnya. Ya. Nah, ya. Pertanyaan pertama, apa judul bacaan itu? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Bagaimana yang lain? Betul? Betul ya. Ya, kemudian apa yang dilakukan keluarga Sandi pada hari Minggu? Keluarga Sandi selalu bekerja sama membersihkan rumah. Keluarga Sandi selalu bekerja sama membersihkan rumah. Bagaimana jawabannya kelompoknya apa? Benar ya. Baik. Beri tepuk tangan ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Arfa. Yang ketiga, siapa saja tokoh pada bacaan itu? Pak Adi, Ibu Ani, Dina, dan Sandi. Pak Andi, Ibu Ani. Kemudian siapa? Pak Andi, Ibu Ani, Tita, dan Sandi. Bagaimana jawabannya Arfa? Benar. Kita beri tepuk tangan ya. Bagus sekali. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tugas masing-masing anggota keluarga saat membersihkan rumah? Membersihkan sabun dan masak. Dan Tita, Ibu Ani dan Tita bertugas membersihkan dapur dan memasak. Ya, terus? Ya, baik anak-anak ya.
kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Arfa dan teman-temannya ya. Sangat bagus sekali presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk Arfa. Ya. Baik anak-anak, itulah ya, pembahasan pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang membaca intensif. Ya, membaca intensif itu ya saya simpulkan sekali lagi adalah membaca dengan teliti, membaca dengan penuh pemahaman. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui makna apa yang dimaksud oleh penulis. Ya. Baik, juga saya memberi pesan kepada anak-anak ya, bahwasanya untuk sesuai bacaan yang sudah kalian baca, agar kita selalu rajin membersihkan rumah ya, seperti keluarganya Sandi tadi setiap hari Minggu ya, mereka bekerja sama membersihkan rumah. Baik anak-anak, sekian yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pertemuan pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini ya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih ya.